Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini kita bahas sedikit pemakzulan Mas Gibran kemarin yang digelontorkan oleh empat orang pensiunan TNI yang sudah menjadi warga negara biasa. Memang seperti itulah elit politik di Konoha. Kadang agak lucu, walaupun kalau menurut saya lebih menjijikkan. Bagaimana tidak coba? Kita ingat di saat pas Gibran, di saat apa itu beliau masih menjabat sebagai wali kota Solo, ada loh seorang elit politik dari Banteng, kita sebut saja Mbak Puan Marani. Itu beliau sangat setuju sekali, sangat mendukung sekali beliau maju sebagai wakil presiden. Tapi masalahnya wakil presidennya Bapak 16%. Begitu juga Abah Anies, junjungan dari empat orang yang ingin memazulkan Mas Gibran ini, juga pernah loh kakeknya Mas Gibran mengeluarkan statement Abah Anies mengajak Mas Gibran sebagai wakilnya. Tapi ya memang seperti itulah nasib jika menjadi orang baik di negara Konoha ini. Pasti ada saja yang memusuhinya sampai dicari-cari kesalahannya, walaupun lebih ke mengada-ada. Ya, kalau kita juga ingin mencari kesalahan elit politik yang lain tanpa kita cari, terkadang muncul sendiri. Seperti yang satu ini, kakek yang satu ini yang selalu memfitnah Pak Jokowi. Akhirnya nih digugat oleh temannya sendiri, bahkan sampai dianggap otoriter. Nah loh, nilai kanan sendiri kalau seperti ini. Nah, ini ada framing baru lagi. Astagfirullahaladzim. Katanya ijazah Pak Jokowi dibikin di Pasar Pramuka. Ini apalagi, kami makin lama makin muak. Jadi tolonglah untuk Polda Metro Jaya agar kasus ini bisa ditangani dengan cepat untuk menghilangkan kegaduhan di masyarakat. Oke, langsung saja kita mulai berita. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kan bahwa Andi Wijayanto mengetahui kalau ini ijazah dicetak tahun 2012 benar demikian, Pak? Oh ya, kan di partai ini kan, partai kami kan partai besar, ada proses, ada prosedur, ada ke administrasi dan juga ada LO. Nah, Pak Andi itu menerimanya kan dari tim LO itu, jadi itu sudah disortir dan segala macam. Jadi Pak Andi tahu bahwa ijazah yang dia pegang itu adalah ijazah yang juga pernah dibawa ke KPU DKI. Iya, tapi tahu kalau itu ijazah palsu, Pak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Baik, jadi ya Allah, datang lagi pasien Pak Purnomo yang baru, ya Allah. Baik, Pak Prasetyo Edi, ya gimana? Yang tahu itu cuma 2 orang. Oke. Yang namanya Widodo sama Dhani Iskandar. 2 orang itu yang tahu. Kalau semua orang tahu berarti bukan rahasia mereka. Boleh, Pak Dhani Iskandar diajak ngobrol bersama kami, Pak, di Newsroom, Pak? Nggak tahu dia di mana. Oh, hilang sekarang, Pak? Ya, ada dua-duanya. Makin parah lagi yang nongol, makin ngaco lagi. Udah nggak tampil di sehari-hari. Biasanya mereka sehari-hari ada di DKI, di partai. Baik, tanggapannya Bapak tadi soal sanggahan dari pengacara Joko Widodo? Saya nggak mau nanggapin. Itu kan urusan dia. Urusan saya mau menertibkan dulu administrasi informasi dari partai. Dari partai ini gimana sebenarnya ini. Jadi saya sedang melacak ke belakang siapa aja aktivis partai ini. Sesuai baru kita akan buka ke luar. Jadi pada waktu Pak Pras dan kawan-kawan ke KPUD itu ketemunya sama dengan Pak Juri Ardiantoro. Terus pada 2014 LO partai 4 orang datang ke KPU. Pak yang menerima juga masih Pak Juri Adrianto. Dia sudah pindah ke KPU pusat. Pak, berarti kalau misalnya baru dicetak 2012 buat DKI Jakarta, waktu Solo pakai ijazah yang mana, Pak? Waktu wali kota Solo? Nggak tahu saya. Dan itu katanya pakai Dr. Andes. Dan saya nggak tahu. Oh, waktu Solo Dr. Andes? Katanya begitu. Oh, waktu Solo Dr. Andes? Katanya. Ya Allah, Pak Polisi, tolong ini juga dipanggil kira-kira. Ini parah sih, ini bikin gaduh nih orang. Ketika kasus yang di Polda Metro, Mas, itu harus dilihat, itu tuduhannya adalah pencemaran nama baik atau fitnah. Nanti tiba-tiba sudah ada misalnya hasil dari Bareskrim itu mau dipakai misalnya, atau mau diulang, itu bagus, harusnya diulang. Ya itulah. Tapi tiba-tiba kan sudah ada kesimpulan itu. Jadi nanti Dr. Resmond, saya, kemudian Dr. Tifal itu sudah tidak duduk lagi sebagai ahli, tapi didudukan jadi tersangka atau terdakwa. Oh, maksudnya Anda sudah siap masuk nih ceritanya? Loh, enggak, ini kalau lihat jalan ceritanya kan bisa menduga, Mas, akan seperti itu? Loh, kan mekanisme dalam pemeriksaan kan kayak gitu. Berarti nggak percaya pada mekanisme hukum kita? Bukan, itu justru karena percaya mekanisme hukum. Nantinya begitu. Kalau kemudian yang dibutuhkan itu adalah ketika Pak Jokowi yang duduk sebagai tersangka atau terdakwa. Berarti tendensinya menersangkakan Pak Jokowi dong? Ya, sama kan, tendensinya kan juga menersangkakan kami-kami kan. Para peneliti, para peneliti yang satu, kan dikriminalisasi kami itu. Kriminalisasi loh. Nah, ini yang perlu kita luruskan dulu, Mas, bahwa
tadi benar alur pikirnya sudah betul sekali, bahwa bayangkan seorang warga negara Indonesia yang tidak melakukan suatu tindak pidana karena penyelidikan sudah dihentikan, mau dipaksakan harus duduk di kursi tersangka, itu bagaimana? Nah, kalau Pak Jokowi melaporkan, kita sama sekali nggak pernah ngomong Mas Roy duduk kursi tersangka, Mas Roy nanti akan disidang dan lain-lain. Kita kan hanya bilang Pak Jokowi melaporkan bahwa dia didiskreditkan dan merasa diduga difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Dan perlu dibuktikan. Dan Perlu kalau ternyata terbukti ada upaya itu benar, maka pelakunya harus menanggung risiko, Kong. Dan itu Tapi kami serahkan ke Saya polisian. potong sedikit ya. Terus gini, kalau misalnya kasus di Barreskrim tadi bukan SP2 Lidik ya, Ya, bukan. tapi SP3. Nah, itu bisa diperaper Ya kan? Pak. Ya. Apakah SP3 bisa dijadikan jaminan untuk menyidik kasus di Polda Metro? Padahal sudah pra-peradilan. Oke, dikuatkan pra-peradilan. Begitu digunakan di Polda Metro, kemudian ditemukan bukti baru misalnya, kan sekarang ada KKN sama skripsi nih. ya. Lah kan dibuka kembali. Sehingga satu kasus ini bukan hanya berhenti di SP2 Lidik atau SP3, harus sampai inkrah ke pengadilan dulu. Nah, itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Mas Roy dan teman-teman. Upaya membuka lagi semua. Kepastian hukum. Tadi kita sepakat kepastian hukum harus ada. Kalau kepastian hukum nggak ada, ini perkara gini. Misalnya seorang mencuri sepeda motor, ya begitu ketangkep dia diperiksa 1 motor, dihukum 1 tahun. Ternyata selama dalam penjara ada laporan lagi, pelakunya sama. Nah, ini problemnya beda. Ini kan Pak Jokowi kan tidak melakukan pidana. Kok bawa ke pengadilan? Parah sih. Nah kalau dia 1000 motor kali 1 tahun, 1000 tahun akan dihukum seperti itu. Justru saya menyikapi kasus ada KKN sekarang, ada kaitan skripsi. Ya udah, ini dijadikan satu sebagai petunjuk, ya kan? Ya. Atau sebagai surat di situ untuk melengkapi yang dugaan, ya sekali dugaan saya tidak kata. Tapi kan tidak bisa dicampur aduk dengan soal kasus Pak Jokowi merasa dicemarkan nama baiknya tadi kan? Sehingga satu tidak boleh kasus dianggap sebagai kriminalisasi begitu. Ya, satu kasus dibuktikan dulu selesai. Kalau nanti memang sudah tidak terbukti, memang benar asli misalnya gitu kan, sudah inkrah sampai tingkat Mahkamah Agung, nah baru pasal yang ini jalan. Nah, tapi pertanyaan hukumnya kan kembali lagi nih, Mas. Jika seseorang tidak melakukan tindak pidana, apakah harus sampai disidang? Nah, ini jadi pertanyaan berikutnya kan, apakah harus sampai ada putusan? Padahal orang itu tidak terbukti melakukan tindak pidana. Bukankah sekarang sebenarnya sudah ada sidang, trial by the media? Exactly. Yaitu yang kita nggak mau adalah ada orang yang tidak bersalah, tidak ditemukan bukti, sampai harus sidang, sampai seakan-akan dibuat kalau tidak ada putusan yang inkrah menyatakan itu asli, maka palsu. Itu kan terbalik, bahwa sebenarnya asas hukumnya Ya betul, jangan dibolak-balik. Kadang lucu dengan kubu sebelah. semua dokumen itu yang diterbitkan itu harus dianggap asli sampai dibuktikan sebaliknya. Seperti sertifikat tanah, Mas. Kalau bayangkan kita bawa sertifikat tanah dan kita kemanapun mau menggunakan ini ke bank, saya harus buktikan dulu, saya harus terima dulu putusan pengadilan yang menyatakan sertifikat saya asli. Nah, itu yang jadi isunya, Bang. Maksud saya pengadilan tidak perlu membuktikan ijazah itu asli. Tidak ada pengadilan yang membuktikan sertifikat tanah asli. Yang dibuktikan adalah sertifikat itu palsu. Betul. Iya. Nah, ini palsunya dibuktikan. Berarti tugas yang menggugat dong untuk iya, makanya memberikan bukti-bukti bahwa itu palsu kan? Jadi tidak pernah ada pengadilan buktikan ijazah saya asli. Tidak ada. Rempet nih. Biasanya kita tuh kalau ngelamar pekerjaan, Pak, di interview, Pak. Biasanya itu kalau kita di interview, Pak, langsung ke CV. Sekolahnya di mana, lulusan mana, pekerjaannya apa, kemampuannya apa, kemarin bertanggung jawab kemana, terus ujung-ujungnya kan kemarin digaji berapa, sehingga gaji sekarang kan pastinya bisa dikasih lebih tinggi. Kelihatannya sekarang ini agak sulit, Pak, sampai dalam interview itu kita sampai di level pengalaman kerjanya apa. Karena begitu sampai di ijazah, Pak, ini kelihatannya agak lama nih. Mesti telepon Roy Suryo dulu, ini asli atau tidak ini ijazah. Jadi kelihatannya agak lama, Pak, interview itu, Pak. Gitu aja, Pak, ya. Proses pendalaman masih terus dilakukan. Saat ini penyidik telah menggabungkan total ada 6 LP terkait rangkaian peristiwa terkait ijazah ini, ya. Ada 2 LP di Polda, ada 4 LP di Polres Jaksel, Polres Jakpus, Bekasi Kota sama Depok. Itu sudah ditarik semua LP-nya, ditangani di
Subdit Kamnet di Treskrimum Polda Metro Jaya. Prosesnya masih berlangsung karena ini merupakan rangkaian peristiwa yang sama, maka akhirnya digabungkan. Upaya yang dilakukan penyidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Universitas Gadjah Mada sebagai proses pengumpulan fakta-fakta. Dan untuk mengetahui apa saja yang diklarifikasi oleh polisi, kita sudah terhubung dengan Munarso selaku Kepala Sekolah SMA 6 Surakarta. Selamat sore Pak Munarso. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Munarso, dalam perihal klarifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, siapa saja perwakilan dari SMA N6 Surakarta yang hadir? Satu yang hadir ada dua, saya sendiri selaku Kepala Sekolah dan juga KTU saya, Bapak Rudi, selaku Kepala TU SMA 6 Surakarta. Pak Munarso, dalam pemeriksaan ataupun pengumpulan fakta-fakta yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apa saja yang dikonfirmasi, Pak Munarso? Yang dikonfirmasi, Pak Munarso. Oke, terima kasih. Memang benar dari Polda Metro Jaya kemarin hari Selasa datang suara televisi itu menggema ke SMA 6 Surakarta untuk datang ke SMA Surakarta untuk mencari beberapa data terkait dengan kasus yang menimpakan Pak Jokowi terkait ijazah beliau. Yang pertama, kami menyampaikan beberapa dokumen, yakni dokumen buku induk, berupa buku induk yang sudah lama sekali, bahkan sampulnya pun sudah dimakan serangga dan itu orisinil sekali. Yang kedua berupa presensi dari kelas 1 sampai kelas 3. Beliau Pak Jokowi ketika di kelas 1 adalah kelas 1, kemudian kelas 2 IPA 2 dan kelas 3 IPA 2. Pak Munarso, mohon maaf, di studio ini kami mendengar kemudian suara juga feedback. ada Pak Munarso, ditahan dulu sebelum kita lanjutkan. Apakah ada televisi yang suaranya mungkin bisa dikecilkan agar tidak feedback di kami? Silakan Pak, dilanjutkan. Iya, oke, makasih. Nanti. Jadi pertama buku induk, yang kedua buku presensi siswa, yang ketiga salinan fotokopi ijazah milik Pak Jokowi, kemudian juga beberapa salinan lembar fotokopi SK, mulai dari SK pendirian yang namanya dulu SMEP sampai usulan jadi nama SMA 6 Surakarta, dan juga SK dari Kementerian Dikbud tahun 85 yang sudah meresmikan bahwa SMP berubah jadi SMA 6 Surakarta. Namun dalam usulan tersebut yang 79 tahun 1999 itu sudah mencantumkan nama SMA 6 Surakarta dengan nama Romawi, gitu Pak. Apakah dalam pemeriksaan tersebut juga ada pencocokan data yang dilakukan Pak Munarso? Sudah, jadi kami membuka semua dokumen yang ada, bahkan buku induk yang masih orisinil gitu dan otentik kami buka, termasuk buku presensinya. Nah, pokoknya alhamdulillah akhirnya Polda Metro Jaya bergerak. Jadi siap-siap untuk orang yang bikin kado. Dicocokkan semuanya, dan dari Polda Metro Jaya sudah merasakan cukup sementara bukti yang kami aturkan. Pak Munarso, kami juga ingin mengkonfirmasi sekali lagi, ini artinya yang Bapak lihat adalah otentik, bukan saja identik ya Pak, otentik. Iya. Jadi yang otentik satu buku induk, yang kedua buku presensi. Sedangkan untuk salinan fotokopi tentunya
bukan asli, karena yang asli yang memegang adalah beliau Pak Jokowi sendiri, karena setiap jasanya satu yang diberikan oleh pada yang bersangkutan gitu. Nah, yang saya agak sedikit miris, kenapa orangnya kok ini aja gitu loh, nggak ada orang lain lagi kok Republik ini dipenuhi oleh segelintir manusia ini, yang sialnya lagi diantaranya tidak mempunyai spesifikasi tentang masalah keabsahan itu. Terus kamu tuh menyumbangkan kepada siapa, melaporkan pada siapa hasil daripada ijazahnya Pak Jokowi? Kepentinganmu apa? Ada nggak dampaknya kepada negara? Nggak juga. Apalagi Pak Jokowi sudah tidak menjabat. Terus apa maksud? Betul, hanya modal narasi tapi bikin gaduh, kelewatan. Ya maksud tidak lain tidak bukan untuk menjatuhkan hal berapi-api, seolah-olah paling hebat di Jakarta Raya kamu. Ya kamu jangankan dibandingkan dengan Pak Jokowi dengan menteri, kamu nggak ada apa-apa. Mantan Wasidik Mabes Polri loh yang ngomong. Kok merasa hebat sendiri kamu? Saya bicara apa adanya gitu loh. Jadi biar masyarakat ngerti, orang-orang kayak gini nggak perlu dikasih panggung sebenarnya gitu loh. Kasih panggung makin berkuar-kuar aja, makin bias. Akhirnya masyarakat berpikir, muak masyarakat lama-lama gitu loh. Kok ini lagi kayak nggak ada orang lain. Hutanan aja ya, nggak pakai. Bukan maksudnya. Respon, coba dulu kau teliti babi dulu sama babi sekarang. Kalau babi dulu mirip nggak sama kau, kalau babi sekarang mirip nggak sama kau? Coba dulu kau teliti. Kalau nggak babi kau teliti begu. Begu dulu sama begu sekarang, ada nggak yang mirip sama kau? Coba dulu. Ya, nggak usah sibuk kau neliti ijazah Pak Jokowi. Ya, sampai capek-capek kau pergi ke UGM itu, nggak ada gunanya. Orang stres kau tahu. Coba dulu kau teliti babi kau di kampung sana, ya, sama babi dulu, tapi di kampung kau juga. Ada nggak yang mirip sama kau? Kalau aku rasa ada, ya. Iya, kalau nggak begu gazang. Coba dulu kau teliti, ada nggak yang mirip sama kau? Memang kau jangan juga kau, tahu kau. Saya Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam dikadangkan itu mau jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya pakai apa? Tolong periksa Pak Polisi, ini kira-kira laki-laki apa perempuan? Ada Imam Mahdi di Indonesia ini. Dengan adanya Rakernas ini dan juga nanti dengan adanya gugatan perdata maupun ke PT UN ya, apa harapannya Pak? Harapan saya supaya Majelis Syuro itu sadar lah, ya sadar. Dia yang membuat tagline itu. Tagline-nya jelas tuh, tegakkan keadilan, lawan kezoliman. Oke. Ya, itu ingat tagline-nya itu. Kok di dalam prakteknya dia tidak seperti itu, tidak mau melakukan itu. Oke. Gitu. Artinya ini harus kasih pembelajaran. Nilai kalian sendiri lah pokoknya. Ini pokoknya teman-teman yang Amin Rais yang ikut demo kemarin. Pelajaran. Sekarang di demo teman sendiri. Kita bukan soal menang kalah ya, tapi memberikan pelajaran politik kepada senior kita, seperti Amin Rais.
Oke. Berarti nanti tergugatnya Pak Amin Rais ya Pak? Ya? Pasti, Amin Rais tergugat. Kalau di pengadilan negeri ya. Kalau di petunnya itu ada Menkumham. Jadi di petunnya itu Amin Rais dan Menkumham. Iya. Oke. Kalau di pidananya itu di PP, ya, dan Majelis Suro. Karena ada pemalsuan di situ. Kan udah Pak Mahfud udah bilang yang menggantikan Gibran kalau ada pemaksulan itu sudah didaftar. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar, ada Mbak Puan, ada AHY. Sebenarnya dalam hatinya supaya orang ngomong Pak Mahfud lu juga, ya kan? Nah, memang kalau kita lihat sangat disayangkan ya Pak Mahfud. Tapi ya kembali lagi, namanya Pak Mahfud lagi mimpi atau lagi halusinasi, ya kita mau ngomong apa? Ya kan Bang? Atau bisa juga Pak Mahfud juga masih marah atau dendam, kita nggak tahu ya. Waktu debat bagaimana dikelecehin sama Gibran gitu loh, ya kan? Waktu debat kemarin, ya kan? Terus kita harus tahu Pak Mahfud, ya mohon maaf Pak Mahfud, ya kan, dasar-dasar untuk pemaksulan ini nggak ada sama sekali, ya kan? Ya saya nggak mau ngomong Pak Mahfud suruh belajar lagi, itu kan nggak enak kan ini orang tua. Pak Mahfud coba menggali benar-benar deh, ya kan? Mana ada dasar konstitusi yang dilanggar sehingga terjadi pemaksulan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberi sinyal menjadikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sebagai bakal cawapres Ganjar. Menurut Puan, peluang terbuka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan untuk menurunkan syarat usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Jadi ya kalau memang kemudian Nah ini yang gua jelaskan di depan. Nih punya lucu. MK-nya Pak Mahmud, tolong lihat ini Pak Mahmud. kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Tapi kan tidak boikot pemilunya, ikut tetap karena masih berharap menang. Saya tahu juga bahwa teman-teman yang jadi dapur politiknya penasihat politik 01, 03 semua berspekulasi. Oh bagus kalau Gibran diloloskan. Kenapa? Ada alasan ada amunisi lagi kita untuk menyerang Prabowo. Bagaimana caranya sehingga kemudian elektabilitas Prabowo ditarik turun oleh Gibran, sehingga mereka tidak boikot itu pemilu. Yang dilakukan ikut pemilu terus, ikut debat bersama-sama, debat dengan Gibran. Karena pikirannya di debat itu gampang, ini anak kecil bisa kita kalahkan, kita makan habis-habis di waktu debat. Ternyata enggak juga, justru dapat poin di situ Gibran. Ketika pemilu menang Prabowo 58% dibandingkan dengan 24% dan 16%. Akhirnya apa yang terjadi? Malah sekarang baru narasi lagi berubah. Bagaimana caranya? Narasi apa yang kita pakai? Ini sudah lama sekali tidak berjumpa beliau. Terakhir 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih mungkin, waktu saya masih wali kota. Ini terima kasih sekaligus saya dan rombongan sudah diterima, dan ini memang gerah yang gerah pokoknya. Masuk kulkas. Belum mengawali rangkaian kegiatan saya di Blitar, ini saya wajib untuk sowan ke Gus Idam. Ini semoga Gus Idam sehat selalu, dan nanti ke depan antara pemerintah dan pondok bisa saling berkolaborasi. Dan sekali lagi Gus, terima kasih sudah diterima di sini. Ini Gus Idam, ini teman lama, guru, dan ini adem ya. Luar biasa sekali akhirnya bisa bertemu dan dijamu makan malam di pondoknya Gus Idam malam hari ini. Terima kasih Gus. Nah pokoknya betul sekali kalau kata Bung Yakub tadi kan, pokoknya beda kelas betul lah dengan pengacara sebelah. Ya betul, masa iya kan cara berpikirnya, masa iya orang yang terbukti tidak melakukan tindak pidana kok harus dibawa ke pengadilan. Harusnya yang orang yang terbukti melakukan tindakan pidana yang harus dibawa ke pengadilan. Nah, jadi siap-siapkanlah
mental kalian untuk nginap di Hotel Prodeo. Itu Polda Metro Jaya alhamdulillah sudah bergerak, kan, sudah melakukan penyidikan sampai ke SMA-nya Pak Jokowi. Alhamdulillah. Nah, itu bukan kepala sekolah daerahnya Pak Jokowi, nggak mungkin. Maksudnya kan mudahan kepala sekolahnya ketimbang Pak Jokowi. Jadi berpikirnya secara logis, ini kepala sekolah yang baru. Kepala sekolah Pak Jokowi beda lah sama dulu. Kita kurang tahu masih hidup apa sudah meninggal, kita kurang tahu. Jadi persiapkan mental, ini sekali lagi persiapkan mental loh, untuk kubu sebelah yang selalu memberikan framing fitnah pada Pak Joko Widodo. Dan untuk masalah isu pemakzulan Mas Gibran, ya tidak ada urgennya, sekali lagi tidak ada urgennya. Alangkah baiknya kita mendukung, mensupport pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya kalau memang ingin menuntut anggota DPR tuntut segera RU perampasan aset. Sebanyak lagi masalah yang perlu dilakukan pemerintah untuk mesejahterakan masyarakat ketimbang ingin memakzulkan Mas Wapres yang tidak ada urgennya. Dah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.